Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Dia, untuk kita datang meninggikan nama Yesus sebab Dia Bapa yang layak untuk kita sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, membawa hidup kami Tuhan di hadirat-Mu, membawa setiap korban syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri atas setiap kami Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami semuanya berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap hati kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur setiap kita, amin. Bersama Yesus hidup kita tak akan sama lagi. Haleluya, Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku
mari saat ini kita mau datang lebih lagi dalam hadirat. Kita mau naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Sebab dia Allah yang besar, dia layak untuk terima pujian penyembahan kita. Haleluya. Bapakku datang.
bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Kiranya banyak syata karena banyak ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Kami serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, perbuatanmu. Oh, sungguh engkau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh engkau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang begitu manis di tengah-tengah kami. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa. Jangan lewatkan seorang pun dari setiap kami dari lawatan-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami paham dan mengerti maksud firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk diubahkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang bersuka cita semua sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka bersama-sama di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Saul benci kepada Daud. Judul perikopnya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan pemukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat,
Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kita mau perhatikan di ayat 9, dikatakan, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Tentu Bapak Ibu Saudara pasti sering mendengarkan kisah ini ya, kisah Saul selalu yang mendengki kisah tentang Saul yang mendengki Daud. Namun kalau kita baca pelan-pelan ya, pasti kita itu akan terkejut. Penyebabnya Saul ini kok bisa dengki dengan Daud, itu hal yang sepele menurut saya. Ternyata kita mau lihat di ayat yang ke-7. Ayat 6. Ayat 6 di bagian yang terakhir. Jadi dikatakan, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari. Jadi penyebabnya Saul, sejak hari itu Saul mendengki Daud adalah karena mendengar nyanyiannya para perempuan. Nah, isi nyanyian itu tadi membandingkan prestasi yang diperoleh Daud dan Saul. Dikatakan kalau Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kenapa Saul sejak hari itu selalu mendengki Daud? Nah, seperti yang kita tahu ya, dengki itu asalnya dari hati, dari emosi, dari perasaan. Emosi Bapak Ibu Saudara, emosi saya itu tergantung dari dalam pikiran kita, dari apa yang kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara lagi marah, lagi senang, kecewa, putus asa, bersemangat, kemudian senang, itu semua dari pikiran, berasal dari pikiran. Nah, itu adalah emosi yang keluar yang diakibatkan dari apa yang ada di hati kita, yang kita rasakan. Dan yang kita rasakan itu berasal dari apa yang ada di pikiran kita. Ini pernah disampaikan oleh Ibu Gembala, tapi saya teringat lagi. Nah, kenapa ya kok bisa Saul itu tidak mengingat jasa-jasanya Daud? Padahal Daud itu kan seorang yang sudah menolong bangsa Israel dari Goliat. Kemudian juga Daud itu adalah orang terdekatnya Raja Saul. Karena dia itu selain menjadi pembawa senjatanya Saul, dia juga seorang yang memainkan kecapi ketika Raja Saul itu dalam keadaan yang emosional. Kemudian dikatakan ketika Daud itu memainkan kecapi, Raja Saul itu bisa tenang. Kenapa? Tapi dari semua hal-hal baik yang dilakukan Daud, si Saul ini tetap mendengki hanya karena sebuah nyanyian perempuan itu. Ketika saya berpikir lagi, saya berdoa, kenapa ya Tuhan? Kok gara-gara satu nyanyian bisa langsung membenci sampai seumur hidupnya, sampai akhir hayatnya si Saul itu membenci Daud. Itu adalah akumulasi dari rasa khawatir yang berlebihan terkait statusnya Saul sebagai raja. Jadi Saul ini takut kehilangan tahtanya. Kan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Saul itu sudah ditolak jadi raja. Nah, pikiran itu terus ada di dalam pikirannya Raja Saul. Istilahnya kalau zaman sekarang dikatakan parno ya, overthinking. Nah, pikiran paranoid seperti ini tanpa sadar juga sering menghinggapi setiap pikiran kita. Kita terlalu overthinking, kita terlalu khawatir. Nah, itulah yang dialami Raja Saul terhadap Daud. Sejak Daud mengalahkan Goliat, karirnya Daud ya, terutama karir militernya kan semakin naik, semakin melejit pesat. Dan dia dikatakan selalu menang melawan musuh. Sampai-sampai Saul pun mengangkatnya menjadi kepala prajurit. Seluruh rakyat mengagumi Daud termasuk para pegawai istana. Nah, jadi dari overthinkingnya Raja Saul tadi itu ya. Nah, ini sedikit intermezzo, saya juga ketika membaca kisah ini saya jadi ingat kisahnya saya dulu waktu saya bekerja ya. Waktu bekerja beberapa tahun yang lalu di perusahaan, saya punya manajer. Nah, manajer saya ini persis seperti Raja Saul. Jadi kalau anak buahnya dipuji oleh misalkan di atasnya manajer aja direktur. Ketika anak-anak buahnya dipuji kan harusnya bangga. Enggak, tapi dia itu malah sirik. Kalau sudah dipuji oleh
direkturnya misalnya saya di bawahnya dipuji, itu bisa nggak disapa 1 hari. Ya lucu sebenarnya. Kok bisa yang memuji, maksudnya memujikan direkturnya. Kenapa yang dibenci yang dipuji? Sama dengan Saul ya. Padahal harusnya Saul ini kan yang dipuji itu, yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan itu kan yang menyanyi itu kan perempuan-perempuan itu. Tapi kenapa yang dibenci malah Daud? Kan salah kayak gitu ya. Karena itu tadi Saul merasa tidak aman dengan dirinya sendiri. Jadi melihat keberadaan orang lain sebagai ancaman, dan kesuksesan orang lain itu membuatnya tidak nyaman, membuatnya dengki kayak gitu. Jadi lucu, kita sebagai anak buahnya kalau direkturnya datang misalnya ke ruangan gitu, terus melihat takut, aduh kalau dipuji nanti tidak disopo ini sama ibu manajer. Jadi kita tuh takut dipuji. Ada ya lucu, orang takut dipuji, tapi itu yang kita alami kayak gitu. Jadi saya ketika baca, oh ini mungkin perasaannya Daud seperti itu ya, waktu ada di bawahnya Saul. Jadi kembali lagi ya, semua ini berasal dari hatinya yang tidak benar-benar percaya pada Tuhan. Maksudnya hatinya Saul, jadi dia itu sejak ditolak jadi raja, harusnya Saul itu seperti Daud yang langsung cari Tuhan, tapi enggak, Saul itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi sejak saat itu dia langsung ya mempunyai perasaan yang insecure. Insecure itu ya kayak merasa rendah diri banget. Jadi dia bersandar pada diri sendiri lalu berakhir dalam kegagalan. Nah, karena pikiran-pikiran overthinking, paranoid itu tadi tidak dibereskan, akhirnya menumpuk ya. Dan dipicu tadi oleh nyanyian-nyanyian para perempuan yang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Dari situ, dari pikiran-pikiran negatif yang sudah ditumpuk tidak dibereskan kepada Tuhan. Nah, dari satu nyanyian pemicu akhirnya Saul sejak hari itu mendengki Daud. Seperti yang saya katakan tadi ya. Perempuan-perempuan atau ibu-ibu ya yang nyanyi, tapi Daud yang dibenci. Coba sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengecek hati kita masing-masing. Kita sering enggak bersikap seperti Saul? Jadi kita enggak suka ya ada orang lain itu lebih sukses kayak gitu. Nah, si Saul ini memang, Raja Saul ini sudah ada sesuatu yang mengganggu di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Jadi harus berhati-hati dengan apa yang ada dalam hati kita. Kan seringkali hati kita itu menyimpan sesuatu yang kita tidak mau akui. Makanya kan dikatakan, saya lupa ayatnya, pokoknya ketika kita mau berdoa kita harus membereskan semuanya di hadapan Tuhan. Jadi gak usah ditumpuk. Nanti kalau kita tumpuk terus ada pemicu sedikit itu bisa langsung ya merusak semuanya. Ada begitu banyak jebakan yang tidak kita sadari kalau kita tidak menjaga hati kita secara baik-baik. Nah, seperti Saul yang tidak bisa menjaga hatinya. Si Saul ini berbeda dengan anaknya, Yonatan. Nah, Yonatan ini anaknya si Saul ini seorang pangeran. Kita mau belajar dari Yonatan yang memiliki hati yang tulus. Apa sih orang yang memiliki hati yang tulus? Orang yang tulus hati itu memiliki hati yang besar, tidak pernah iri hati atas pencapaian orang lain. Kemudian senang melihat orang lain berhasil. Ikut bertepuk tangan ketika orang lain mendapat pujian atau ikut bahagia ketika orang lain diberkati. Itu sangat jarang ya kita temui ya, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan kita pasti senang ya melihat saudara seiman kita diberkati. Kita tidak seperti Saul yang kalau misalnya kan harusnya orang terdekatnya si Daud ini ya dipuji. Harusnya dia wah iya ya berarti aku pemimpin yang baik, aku bisa mendidik anak buahku dengan baik. Beda tapi kalau Saul, begitu satu nyanyian pemicu dia langsung mendengki Daud seumur hidupnya. Nah, Yonatan di sini sangat keren kalau menurut saya. Kalau Daud kan selalu sering menang melawan pertempuran. Tapi menurut saya Yonatan ini malah menang melawan dirinya sendiri. Yonatan seorang yang menang dalam pertempuran hatinya atau dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita menjaga pikiran dan hati supaya menjadi benar. Mari kita buka di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dikatakan di ayat 8 ini, jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika kita mau membuat sebuah keputusan, itu harus benar-benar dipikir, apakah ini memuliakan nama Tuhan. Kemudian apakah kalau saya bicara seperti ini sedap didengar atau tidak, itu selalu harus bisa disaring. Kita mau buka bentar ya. Saya mau belajar dari Yonatan. Nah, Yonatan ini ceritanya selalu mengatakan hal-hal yang positif. Bentar. Tiba-tiba teringat. Nah, 1 Samuel 19 ayat yang keempat. 1 Samuel 19 ayat yang keempat. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Jadi kembali lagi ke Filipi 4 ayat 8. Jadi kalau kita mau berbicara, pikirkan terlebih dahulu, perkataan kita itu sedap didengar atau tidak, baik atau tidak. Waktu itu Ibu Gembala pernah berbicara, kalau kita punya informasi, kalau kita misalnya mendengar sebuah informasi, kalau misalnya informasi itu tidak baik untuk disampaikan, misalnya si A, si B itu membicarakan si C, kayak gitu ya. Saya dengar. Nah, si A si B ini kayak ngerasani yang buruk. Kemudian saya dengar, harusnya saya sebagai orang yang memegang informasi, tapi informasi itu nggak enak didengar. Saya tidak perlu menyampaikan ke si C. Nah, seperti itu. Jadi yang dikatakan semua yang sedap didengar. Jadi kita harus menyampaikan informasi yang baik, sama seperti yang dilakukan oleh Yonatan. Jadi ketika ayahnya lagi marah, Yonatan ini nggak tambah. Kan harusnya Yonatan juga mikir dia pangeran. Nah, dia seorang anaknya raja. Nah, dan terus dia tuh tahu sahabatnya ini akan diurapi jadi raja. Harusnya kalau Yonatan ini jahat, dia pasti, oh iya, aku akan manas-manasi papa saya, kayak gitu. Jadi ketika Saul marah, dia pasti, iya memang kayak gini, kayak gitu ya. Dia memberikan informasi yang buruk. Tapi apa yang dilakukan Yonatan tadi? Dia mengatakan hal yang baik. Jadi sampaikanlah informasi yang baik-baik saja, yang sedap didengar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya itu infonya kira-kira membuat orang lain itu kayak merasa tambah beban pikiran atau tambah pegel sama orang, mending di-keep buat kita aja, kayak gitu. Nah, kita harus ajar dan didik pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita mau buka di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau ada orang misalnya yang omongannya suka buruk, ya jangan terlalu dekat karena itu bisa menular kepada kita. Jadi kita harus selalu setiap hari ya diisi dengan firman Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau pikiran kita setiap hari isinya firman Tuhan, otomatis kita gak akan seperti Saul tadi, yang selalu overthinking, selalu curiga sama orang. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita masih suka terhadap firman Tuhan? Kalau yang kita sering baca adalah Alkitab, saya percaya kita tidak akan punya pikiran tadi seperti yang saya katakan, tidak akan punya pikiran parno atau overthinking yang berlebihan seperti Saul. Dan saya catat di sini, kita harus bisa menguasai dan mendisiplinkan pikiran kita. Kenapa? Karena perasaan kita itu bisa berubah-ubah.
Sekarang senang, misalnya kita punya mobil baru ya, kita pengen mobil baru, terus kita dapat, senang. Tapi begitu harus bayar pajak, udah beda lagi senangnya, kayak gitu, menurun. Perasaan kita tuh gampang berubah-ubah, makanya kita harus menguasai dan mendisiplinkan. Nah, sekian firman Tuhan dari saya, jadi intinya jangan menumpuk ya. Kalau misalnya kita punya sesuatu yang harus dibereskan, misalnya pikiran-pikiran negatif, pikiran buruk, langsung ketika kita berdoa, kita minta gitu tuh Tuhan membereskan supaya tidak menumpuk seperti Raja Saul. Dan ketika kalau tidak dibereskan yaitu tadi, jadi ketika ada pemicu langsung hati kita yang tidak beres. Dari pikiran akan berpengaruh ke hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentuk setiap kami, ajar setiap kami supaya kami semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hari kami diubahkan menjadi seperti Kristus dan memiliki pikiran Kristus dan hidup dengan cara hidupnya Kristus. Inilah komitmen kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Saya serahkan. Mari kita naikkan sebuah pujian. Ajarilah kami untuk saling mengasihi, ajarilah kami. Ajarilah kami. Mixernya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi katakan ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kami datang kepadamu, Engkaulah kasih itu. Biarkan ketika kami bersekutu dengan Engkau, Engkau akan mengajarkan kasih itu kepada hidupan kami. Sehingga kehidupan kami akan jauh dari semua kemarahan, semua kecemburuan dalam hidupan kami. Karena Engkau menolong kami untuk bisa mengasihi siapapun orang di sekitar kami. Mari ya Bapa, biarkan firman ini akan berbicara kepada hidupan kami. Kami jadi seperti Engkau, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, yang mudah untuk mengampuni, yang tidak cepat untuk marah, dan tidak ada kecemburuan di dalam hidupan kami.
Mari Roh Kudus kerjakan itu dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh datang menghampiri Engkau, kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya kepada janji-Mu, siapa saja yang datang kepada Engkau akan pulang dengan upah. Kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami yang hadir, yang mengikuti acara worship at home ini. Engkau menyembuhkan yang sakit, memberi penghiburan kepada yang susah, dan memberkati kami dengan berkat-berkat istimewa daripada-Mu. Mari angkat tangan-Mu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat ini dengan perkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.